Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang bank dengan anggota. Saya Fiyogi Ramasari nomor absen 15. Saya Tinggal Yukadi nomor absen 1. Saya Ovi nomor absen 29. Saya Coba Cinta jadi 26. Saya Ovina absen 24. Saya Felix Putra absen 14. Pengertian bank. Kata bank berasal dari bahasa Italia yaitu banco. Banco yang artinya bangku atau meja. Meja dalam sejarah bank pertama kali digunakan sebagai tempat penukaran uang. Tempat untuk menukar uang. Oleh karena itu, bank pertama kalinya adalah tempat penukaran uang. Pada tahapan berikutnya, fungsi bank diperankan oleh para pandai emas atau goldsmith yang menyediakan jasa menyimpan uang, emas, dan perak untuk menghindari pencurian. Untuk membuktikan bahwa seseorang telah menitipkan uang, emas, dan perak, dia diberi selembar kertas yang lebih dikenal sebagai goldsmith notes. Goldsmith notes bisa disamakan dengan uang giral. Dengan selembar kertas itu, transaksi jual beli emas bisa dilakukan dengan mudah oleh goldsmith dan penyimpan uang. Di sini saya akan menjelaskan fungsi bank. Fungsi bank ada 3. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat. Maksud dari fungsi yang pertama, karena bank dipercayai oleh masyarakat sebagai tempat yang aman untuk menyimpan dana. Selain untuk rasa aman, tujuan lainnya adalah untuk kegiatan investasi. Karena dari kegiatan investasi, seseorang akan mendapatkan keuntungan. Yang kedua, penyaluran dana ke masyarakat. Sebagian besar penyaluran dana kepada masyarakat terdiri dalam 2 bentuk, kredit untuk bank konvensional dan pembiayaan untuk bank syariah. Yang ketiga, pelayan masyarakat. Maksud dari fungsi yang ketiga ini karena bank melayani beberapa pelayanan jasa. Yang pertama, pengiriman uang atau transfer. Kedua, pemindahan uang. Ketiga, letter clearing. Jenis bank. Bank dapat dikelompokkan atas jenis kegiatan, bentuk badan, hukum, dan kepemilikan. Pertama, pembagian bank menurut jenis kegiatan. Bank sentral. Bank sentral adalah sebuah badan keuangan yang pada umumnya dimiliki pemerintah dan bertanggung jawab untuk mengatur kestabilan badan-badan keuangan serta menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Menurut Samuelson 2020, Bank Sentral memiliki sejumlah tujuan dalam menjalankan kebijakan moneter sesuai dengan tujuan ekonomi makro. Tujuan-tujuan tersebut adalah yang pertama, mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. 2. Penggunaan tenaga kerja yang tinggi. 3. Stabilitas harga. 4. Stabilitas suku bunga. 5. Stabilitas pasar keuangan. Dan yang keenam, stabilitas pasar nilai tukar. Kedua, bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank umum sering juga disebut bank komersial. Bank Syariah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang telah dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Ada 2 jenis bank syariah. Yang pertama, bank umum syariah. Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, bank pembiayaan rakyat syariah. Bank pembiayaan rakyat syariah yaitu bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ada juga hal-hal yang dilarang untuk bank umum syariah. Yang pertama, melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal. Yang ketiga, melakukan kegiatan usaha perasuransian.
Yang keempat, melakukan kegiatan penyertaan modal. Ada juga hal-hal yang dilarang untuk bank pembiayaan rakyat syariah. Yang pertama, melakukan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Yang ketiga, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Yang keempat, melakukan penyertaan modal. Yang kelima, melakukan kegiatan usaha perasuransian. Yang keenam, melakukan kegiatan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 21 Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Yang ketiga yaitu BPR atau Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan dari rakyat dalam bentuk deposito terjaga, tabungan, dan memberikan pinjaman kepada masyarakat. Contohnya Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Pasar. Yang keempat ada pembagian bank menurut badan hukum, merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit agar meningkatkan daya taraf hidup masyarakat. Contohnya yaitu tabungan, terus perusahaan daerah. Selanjutnya ada pembagian bank menurut kepemilikan. Yang pertama, bank pemerintah. Bank pemerintah modelnya berasal dari pemerintah, bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya ada Bank BRI. Yang kedua ada bank swasta. Bank swasta modelnya dimiliki oleh pihak swasta, bertujuan mencari laba. Contohnya ada Bank CIMB Niaga. Yang ketiga ada bank campuran. Bank campuran sebagian modelnya dimiliki pemerintah dan sebagian lain dimiliki swasta. Contohnya ada Bank BRI. Yang keempat ada bank pemerintah daerah. Bank pemerintah daerah adalah bank pembangunan milik pemerintah daerah, provinsi, dan sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah kabupaten dan kota di wilayah yang bersangkutan. Contohnya ada Bank Jateng.